Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan siap belajar ya. Perkenalkan, nama saya Dwi Ismawati dengan NIM 131241033 Prodi S1 PGSD. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi yang seru dan menyenangkan, yaitu teks metafora. Belajar hari ini akan mengajak kalian bermain dengan kata dan memahami makna di balik kalimat. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyi Satu Nusa Satu Bangsa. Lagu si kecil. Anak-anak, dengarkan kalimat berikut ini dengan baik. Ibu adalah cahaya dalam hidupku. Menurut kalian, apakah ibu benar-benar cahaya seperti lampu? Tentu tidak. Kalimat tersebut memiliki makna perbandingan, bukan makna sebenarnya. Kalimat seperti inilah yang disebut dengan metafora. Metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal secara langsung, tanpa menggunakan kata seperti bagai atau bagaikan. Metafora digunakan agar bahasa menjadi lebih indah, lebih hidup, dan lebih bermakna. Coba sekarang perhatikan beberapa contoh metafora berikut. Ayah adalah tulang punggung keluarga. Guru adalah jembatan ilmu. Sekolah adalah rumah keduaku. Indonesia adalah rumah besar bagi kita semua. Kalimat-kalimat tersebut tidak bermakna sebenarnya, tetapi memiliki makna kiasan. Sekarang mari kita berpikir bersama, jika guru disebut sebagai jembatan ilmu, apakah guru benar-benar jembatan? Tidak ya, artinya guru membantu kita mendapatkan ilmu pengetahuan dan menuntun kita menuju masa depan. Apakah bisa dipahami? Anak-anak, metafora sering kita temui dalam cerita, puisi, lagu, dan teks bacaan. Metafora membuat tulisan menjadi lebih menarik dan tidak membosankan, seperti bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Metafora juga memiliki banyak makna dan setiap makna mengajarkan kita untuk memahami pesan dengan lebih mendalam.
Sekarang dengarkan teks pendek berikut ini. Sekolah adalah taman ilmu. Guru adalah matahari yang selalu memberikan cahaya. Murid adalah bunga-bunga yang tumbuh setiap hari. Teks tersebut menggunakan metafora untuk menggambarkan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Sekarang kita coba latihan kecil ya. Perhatikan dua kalimat berikut. Sekolahku bersih dan luas. Sekolah adalah rumah keduaku. Kalimat yang termasuk metafora adalah kalimat kedua karena mengandung makna perbandingan. Sekarang saatnya kalian berkreasi. Lengkapi kalimat berikut sesuai imajinasi kalian. Guruku adalah titik-titik dalam hidupku. Sahabatku adalah titik-titik di hatiku. Sekolahku adalah titik-titik bagiku. Boleh menggunakan kata cahaya, bintang, pelangi, rumah, atau kata lainnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Sebenarnya perumpamaan saja atau hanya kiasan. Contohnya raja siang sudah mulai tenggelam. Itu artinya matahari terbit. Maka kita orang akan sebenarnya perumpamaan saja atau hanya kiasan. Contohnya raja siang sudah mulai tenggelam. Itu artinya matahari terbit. Maka kita orang akan sebenarnya perumpamaan saja atau hanya kiasan. Contohnya raja siang sudah mulai tenggelam. Itu artinya matahari terbit. Maka kita orang akan sebenarnya perumpamaan saja atau hanya kiasan. Contohnya raja siang sudah mulai tenggelam. Itu artinya matahari terbit. Maka kita orang akan sebenarnya perumpamaan saja atau hanya kiasan. Contohnya raja siang sudah mulai tenggelam. Itu artinya matahari terbit. Maka kita orang akan sebenarnya perumpamaan saja atau hanya kiasan. Contohnya raja siang sudah mulai tenggelam. Itu artinya matahari terbit. Anak-anak, dari pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa metafora adalah gaya bahasa yang membuat kalimat menjadi lebih indah dan penuh makna. Dengan metafora, kita dapat menyampaikan perasaan dan pesan dengan cara yang lebih indah dan menarik. Hari ini kita telah belajar tentang pengertian metafora, contoh metafora, serta cara membuat metafora sederhana. Semoga setelah pembelajaran ini kalian bisa menggunakan metafora saat menulis cerita atau puisi. Terima kasih sudah belajar dengan sungguh-sungguh hari ini. Tetap semangat, rajin belajar, dan selalu berbuat baik. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.